Nah kan benar, yang jadi Caliber siapa? Halo Clickers, balik lagi dengan saya Raka di channel Click Showtime. Udah lama banget ya saya nggak membahas mengenai seri Kamen Rider Cyber episodenya itu ya. Dulu kan saya sering mereview tiap episodenya. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai episode Kamen Rider Cyber yang ke-10, karena ada sesuatu yang plot twist di episode ini. Marilah kita bahas di sesi Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu episode 29. Yang pertama yaitu terungkapnya identitas dari Kamen Rider Caliber yang sekarang. Kalau teman-teman ingat, yang dulu itu kan diungkap Kamen Rider Caliber itu adalah Hayato Fukamiya, ayah dari Kento Fukamiya alias Kamen Rider Espada. Waktu itu saya kan udah membahasnya ya di episode-episode pembahasan Kutu sebelum ini. Kalau ada yang aneh dengan Caliber yang sekarang dari tampilannya yang seperti cepak gitu, terus badannya kayak gendut gitu ya teman-teman. Kalau lihat-lihat, ternyata dia adalah, benar sekali tebakan saya ya, dia adalah Daichi Kamijo, seorang swordsman angkatannya Hayato itu ya, dan Ryo Ogami, serta dia juga seorang user dari Kaenken Reka, yaitu Kamen Rider Saber di masa lalu. Ya bisa dilihat dari fotonya ya teman-teman, karena dia itu kan rambutnya panjang. Di videonya kok jadi pendek. Jelas ada keanehan di sini ya teman-teman. Selain rambutnya yang panjang, juga kostumnya berbeda ya teman-teman. Tapi kalau masalah kostum sih bisa, karena dia udah nggak jadi anggota Sword of Logos gituan, dan dia jadi penjahat, terus kostumnya ganti, itu bisa aja. Tapi kalau rambutnya berubah drastis dan bentuk mukanya juga berubah, aneh ya teman-teman. Sama satu lagi ya teman-teman, saya rada pangling dengan Daichi Kamijo yang sekarang. Itu tampilannya berbeda banget ya. Ya gak banget-banget amat sih, tapi rambutnya itu lebih ke hitam-hitaman dan lebih kurus dibanding dia saat jadi swordsman, yaitu jadi Kamen Rider Saber itu ya. Waktu dia pakai Kaenken Reka, nah itu kan wujudnya dilihatkan itu kayak bawa bapak gendut, terus rambutnya kayak ubanan gitu ya, kayak orang tua gitulah ya teman-teman. Walaupun tidak diperlihatkan saat dia jadi Kamen Ridernya ya, tapi diperlihatkannya saat dia memegang pedang Kaenken Reka. Oke, kita akan membahas mengenai tujuan utama dari Daichi ini. Tujuan dari Daichi yaitu mengumpulkan berbagai macam seiken atau pedang itu ya teman-teman, dan Wonder Ride Book. Oh ya, kalau teman-teman bertanya bagaimana sih kronologinya Kamen Rider Caliber ini bisa terungkap identitasnya. Jadi saat 3 rider Kamen Rider Saber, Kamen Rider Blades, dan Kamen Rider Espada itu menggunakan 3 volume kombonya itu ya. Aduh, parah sih ini ya. Kekuatannya itu luar biasa ya teman-teman. Satu aja udah kuat. Lalu mereka bertiga melawan Kamen Rider Caliber hingga ya meledak gitu ya teman-teman. Ada percikan-percikan ledakan itu seperti ya itu ya teman-teman. Karena tempatnya itu ya mirip-mirip saat Izu meledak waktu itu ya. Oke, jadi saat udah kalah Kamen Rider Caliber, dia terungkaplah wajahnya serta postur tubuhnya siapa. Dia adalah Daichi Kamijo ya. Ya maklum sih kalau dikalahkan, karena Caliber kan formnya itu mulu, sedangkan para rider yang menggunakan Seiken Sword Driver itu kan formnya berubah-ubah dan nambah-nambah kekuatan juga. Jadi ya maklumlah kalau Caliber kalah. Serta di sini kalau teman-teman ingat di markas Megiddo kan di situ ada sebuah buku yang ditulis dengan sebuah alat yang berbentuk tangan kayu itu ya. Nah, ternyata pada episode 10 ini buku yang ditulis dengan alat itu berubah menjadi sebuah item, yaitu Jao Dragon Wonder Ride Book. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ya tebel banget loh. Tebel banget untuk ukuran Wonder Ride Book ya. Keren banget sih, parah sih ini ya teman-teman. Yang artinya Caliber akan mendapat form baru minggu depan, yaitu Kamen Rider Caliber Jao Dragon. Sedikit kita akan membahas mengenai Kamen Rider Caliber Jao Dragon ya teman-teman, sebelum kita pindah ke poin selanjutnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini dia menggunakan Wonder Ride Book yang hanya satu.
Drivernya juga masih sama dengan drivernya Kamen Rider Caliber. Pedangnya juga sama dan ya, ini matanya sih sangat wah ya teman-teman, kayak mata copot gitu ya, dari yang awalnya matanya itu ada semacam pelindung sekarang copot. Terus ada lambang-lambang naga, bukan lambang sih ya, armor-armor berbentuk kepala naga ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Keren sih, mantep ya. Serta untuk halaman dari Wonderite Book-nya ya sama seperti Wonderite Book lainnya. Ada halaman sampul, terus halaman pertama. Nah, ini ada 5 berarti ya. Ada 5 dragon di sini. Ada 5 naga. Dan yang terakhir itu halaman keduanya nyambung gitu ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya bahas mengenai Kamen Rider Caliber Jao Dragon. Saya kasih rate ya 9/10 deh ya untuk bentuk dari Kamen Rider Caliber Jao Dragon. Oke, lanjut di poin yang kedua. Masih ingat dengan pembahasan kita yang dulu mengenai Immortal Swordsman atau pendekar abadi? それは決して読んではいけない禁断の書不死身の剣士に挑め。 Nah, kali ini sudah terungkap siapa sih dia ini ya teman-teman. Yap, dia adalah seorang pria bernama Butch. Jadi Butch ini adalah swordsman abadi atau Immortal Swordsman yang menjadi antagonis utama di Kamen Rider Saber the Movie. Dan dia juga mempunyai wujud rider yang bernama Kamen Rider Falchion. Oke, kita akan membahas mengenai Kamen Rider Falchion dan Butch ini ya teman-teman dengan lebih mendalam. Yang pertama dari aktornya atau Butch-nya sendiri, dia diperankan oleh Masashi Taniguchi. Kalau teman-teman ingat ya, yang udah nonton Amazon itulah ya, dia adalah Amazon Alpha, salah satu antagonis di seri itu ya. Dan bentuknya itu emang seram sih ya teman-teman. Serta selain menjadi antagonis, dia juga pernah menjadi protagonis, yaitu menjadi Nagare Tatsumi atau Go Blue di QQ Sentai Go-Go 5. Kalau di versi Amerikanya sih Go-Go 5 ini namanya Power Ranger Lightspeed Rescue ya. Saya nontonnya sih yang versi Power Ranger-nya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita akan membahas mengenai bentuknya dari Butch ini ya. Dari apanya dulu ya? Dari kepalanya ya. Dari kepalanya itu ada semacam ini ya, kayak transformasi gitu dan semacam bulu-bulu dari burung ya teman-teman. Dia juga menggunakan sebuah Wonderite Book yang bernama Eternal Phoenix. Phoenix ini kan terkenal banget ya teman-teman. Dia merupakan makhluk mistis yang berwujud burung api yang hidup abadi. Jadi sesuai dengan julukannya dari Butch ini, yaitu Swordsman abadi atau Immortal Swordsman. Lanjut lagi, kita membahas mengenai ininya ya teman-teman, bentuknya. Dari kostumnya dulu nih. Untuk kostumnya ya unik banget sih, walaupun rada terbuka gitu ya, dibelah gitu ya, kayak rompi malah ya teman-teman. Serta kalau teman-teman perhatikan di sini alat perubahannya, drivernya itu remodel dari Seiken Sword Driver ya. Tapi di sini dia hanya mempunyai satu slot untuk Wonderite Book-nya. Berbeda dengan Seiken Sword Driver itu yang mempunyai 3 slot ya teman-teman. Oke, lanjut, kita akan membahas mengenai bentuk dari ridernya ya. Dari kepalanya ya teman-teman. Kepalanya itu ya feel-nya feel sayap-sayap burung gitu ya, kayak kepakan gitu. Dan warnanya itu unik ya, oranye. Berbeda dengan burung-burung api sebelumnya itu kan warnanya merah. Nah itu, ini warnanya oranye. Lanjut ke bawah, itu bagian armornya semacam ada retak-retakannya ya teman-teman. Ya mirip-mirip dengan Kamen Rider Amazon Alpha. Oke, lanjut di foto berikutnya ada Butch yang membawa ini ya, pedangnya. Pedangnya ya mirip banget sih sama pedangnya Ken Reka ya, yang di repen gitu. Dan dia membawa buku atau kunci dari Kamen Rider Saber the Movie, ini adalah bukunya ya teman-teman. Saya curiganya sih iya sih. Oke, jadi itu yang bisa saya bahas mengenai Kamen Rider apa tadi ya? Kamen Rider Falchion atau Butch atau Immortal Swordsman. Menurut teman-teman gimana sih bentuk dari Kamen Rider ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya mau melihat komentar dari teman-teman semua mengenai pendapat pertama Kamen Rider ini. Oke, lanjut di poin selanjutnya, ada juga penting gak sih ya ini? Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, untuk memperpanjang durasi.
yaitu terpukaunya Rintaro dengan Mas Daishinji yang berubah menjadi Kamen Rider Slash. 大臣さんが戦う姿初めて見ました。すごいです。でもブレーメンのロックバンドを使うと性格も変身するんですね。 Dan yang keempat diberikannya Tricerberus Wonder Ride Book kepada Kento oleh Reika Shindai. Jadi di sini Reika juga menjelaskan kalau dia berasal dari markas selatan ya. Sedangkan Rintaro, Kento, Sophia dan lain sebagainya itu kan dari markas utara ya teman-teman. Dengan diberikannya Tricerberus Wonder Ride Book dan Needlehead Gehok juga akhirnya diambil lagi oleh Kento dari Caliber. Lengkaplah 3 Wonder Ride Book yang dimiliki oleh Espada, membuat Espada ini berubah menjadi Kamen Rider Espada Golden Alangina. Jadi ya akhirnya kembali ke poin yang pertama tadi ya teman-teman. Mereka bertiga yang menggunakan 3 volume kombonya melawan Kamen Rider Caliber. Lanjut di poin yang terakhir ya teman-teman. Udah terakhir aja ya. Gak terlalu banyak sih saya ini yang membahas poin-poinnya ya. Meisudo di sini mulai berguna ya teman-teman. Jadi setelah dia mendapatkan atau dipinjami buku oleh Sophia di markas Sword of Logos itu ya. Jadi Mei dapat memantau jika ada Megiddo yang menyerang dan melaporkannya pada para swordsman atau para ini ya Kamen Rider ya teman-teman. Jadi ya itu saja yang bisa saya bahas. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video lainnya dari Click Showtime. Saya Raka pamit undur diri. Ciao. 上条大地